Nah, kan kita tahu bahwa berdasarkan data, selama 5 tahun pertama 50% bisnis itu gagal. Yes, jos. Nah, selama pengalaman Bang Sandi di dunia bisnis ini, apa yang harus dilakukan seorang pengusaha, seorang entrepreneur untuk 5 tahun pertama supaya mereka bisa survive? Tips apa nih, the best practice supaya 5 tahun pertama terlewati dan bisnis ini bisa bertumbuh semakin besar? And what not to do and what to do gitu, best practice-nya. Ini berbasis data Ya. Jadi 50% itu sudah menjadi semacam hard numbers yang menjadi fakta. Bukan ekonominya, bukan di Indonesia aja, tapi di luar negeri juga. Jadi kan kita ingin jadi bagian yang 50% yang sukses. Benar. Tapi what if you are among the 50% yang belum berhasil? Nah, saya lihat yang akhirnya bisa melewati masa yang penuh tantangan itu adalah the ability to pivot. Jadi agility, resilience, terus ya saya bilang kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Dan mereka itu bisa menyesuaikan dengan hard fact yang dia have to deal di lapangan gitu kan. Kalau bisnis kanvas kan enak kan nggak coret-coret. Tapi begitu kita ada eksekusi di lapangan, ini beda kayak gini, beda ya. Teori terus, tidak seindah lapangan. Teori itu kayaknya semuanya muluk-muluk, tapi begitu turun di bawah banyak yang tidak seperti brosur ya gitu. Kok nggak sesuai brosur ya. Nah itu yang kemampuan untuk pivot, kemampuan untuk bertahan, agility, kemampuannya untuk secara humble tanya ke orang lain. Nah ini entrepreneur sih mesti punya mentor, karena saya juga dulu punya mentor dan mentornya ini memberikan panduan-panduan nilai kepada saya, dan seiring jam terbang yang terbangun, kita akhirnya banyak perusahaan yang dari 50% itu 50 dari 50% itu berhasil pivot. 50% yang lain ya akhirnya mereka rest in peace gitu loh, tutup. Tapi ada juga yang berhasil pivot dan hasilnya lebih baik daripada 50% yang tadi udah melewati fase itu. Berarti pivot ini maksudnya ketika dilihat kondisi market tidak sesuai dengan produk kita ataupun whatever, kita harus bisa bermanuver ya? Iya, produk market fit-nya kan selalu harus di-evaluate. Yes. Terus strategi kita harus terus di-evaluate. Ibaratnya kalau restoran gitu, laku nih, menunya mesti diubah, dicari market fit-nya. Karena lokasinya nggak bisa berganti-ganti secara cepat, ya mereka harus lihat mungkin dari segi temanya, mereka harus lihat dari promonya. Nah itulah kemampuan pivot-pivot yang harus dimiliki oleh para entrepreneur.